Maksudku aku nggak mau menutup kayak misalnya movie kemarin itu kan, terus nggak tahu nanti akan manggung lah di mana lah. Oh jadi, oke. Ini maksudnya agent itu adalah WP manajemen ini juga akan mencarikan. Bukan mencari. Jadi kalau ada orang cari job ke kita, bukan cari job, butuh talent, nanti kita yang carikan dari artis kita. Oh berarti talentnya. Oh ini agent untuk talentnya sendiri ya. Kalau misalnya ada yang meminta, terus ternyata kriterianya tidak masuk di artis yang ada, nanti dicarikan lagi ke artis yang lain. Diusahakan dicarikan. Oh, termasuk mencari pekerjaan untuk para artis nggak? Kalau agent itu kan bolak-balik. Saat ini depends, karena gue punya keterbatasan SDM. Oh. Saat ini depends. Tapi let's see. Maksudku gue nggak mau menutup opportunity itu. Kalau nanti memang peluangnya terbuka, why not? Nah ini nih yang suka kadang-kadang kita bingung ya mendeskripsikan artis manajemen di kita tuh apa. Kalau talent scout oke lah, pencarian bakat kan, bakat muda kan. Tapi kalau artis manajemen apanya yang di manage? Jadi kebanyakan itu lebih ke eventnya sendiri ya. Mengatur schedule mereka misalnya kan, kemudian what they need, dan kemudian apa yang diminta oleh si pembuat event, kita sediakan apa yang diperlukan oleh artis dan sebagainya, itu supaya match semuanya, termasuk juga ridersnya artis, supaya match lah, supaya match semuanya. Termasuk juga untuk misalnya kayak endorsement. Oh endorsement juga masuk ya? Ya masuk dong di manajemen dong, gitu kan? Karena kan kita punya level. Tidak semua endorsement boleh masuk ke manajemen. Oh gitu. Berarti ada kebijakan-kebijakan yang ditentukan bahwa kalau endorsement seperti apa, kemudian kalau ada yang manggil untuk gig atau untuk event seperti apa, nggak satu semua. Contoh ya, kemarin tuh ada salah satu artis yang dia diminta untuk nyanyi regular di satu kafe. Artisnya kamu nih? Artis yang sudah ada memang, yang sudah di dalam WPM. Terus langsung ngomong angka gitu kan. Aku bilang sama artisnya, karena dia newbie juga ya, masih baru. Aku bilang nggak begitu caranya. Biarkan aku yang bicara, kan? Begitu bicara ternyata pas ditanya dia genrenya pop. Oh, padahal artisnya jazz. Oke. Gitu kan? Terus saya bilang dong, itu kan ini artisnya kan jazz. Oh, harus jazz ya gitu. Oke, dia bisa pop tapi tidak akan seindah jazz. Karena branding yang kita bikin adalah dia penyanyi jazz. So itu kan harus dijaga ya. Nah, kalau mau dipaksa menyanyikan lagu-lagu pop yang nadanya apa juga kali extraordinary gitu ya. Enggak. Kita agak sedikit idealis gitu ya. Nah, itu tidak akan bagus. Artinya itu akan menjatuhkan branding yang sudah kita bangun. Dan itu sebagus apapun untuk di cafe itu kayaknya tidak cocok. Artinya si band regular ini kalau mau artis jazz mungkin larinya harus ke Hotel Bintang 5, ke lounge apa yang memang suasananya ada kelasnya, lebih cocok gitu. Jadi managing ke sana lah. Oke, jadi WP manajemen ini betul-betul memperhatikan ya, intinya pede banget dengan artisnya yang berkualitas itu, berarti dia harus ditaruh di segmen yang sesuai dengan kualitasnya seperti itu. Ini contoh aja, kalau misalnya sekarang kan ekonomi lagi susah nih, ekonomi sekarang jadi kan lagi susah kan. Nah, kalau misalnya BU gimana artisnya? Enggak cuma artis ya, sorry. Coba kalau artisnya BU banget, misalnya kita kan bagaimana manajemen menyikapi. Kalau manajemennya juga BU juga kan untuk memanage ini. Nah, bagaimana menyikapi itu? Begini, artis itu dari awal aku udah bilang, karena kebetulan artisnya kan muda-muda ya, yang sebenarnya secara ekonomi. Tapi sebelum yang muda-muda ini, itu artisnya datang sendiri atau artisnya memang dicari-cari gitu, di browsing sekarang banyak tuh TikTok apa yang ini.
Sebelum ini ngomongin ini nih, balik ke sebelum- sejarah berarti ya. Jadi waktu pandemi itu di saat gue nih orang yang nggak bisa diem sebenarnya. Kemudian tiba-tiba dihukum harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, udah nyaris gila gitu ya. Sampai mungkin sekitar 2 mingguan itu mencoba berdamai dengan situasi, terus akhirnya menemukan keasikan baru dengan Cepet juga nyanyi. 2 minggu ya. Kalau Kita nggak kan keburu bulan-bulan, kalau nggak bulan-bulan. kalau nggak keburu gila nanti kan. Akhirnya menemukan keasikan sendiri di nyanyi. Waktu itu nyanyinya gimana? Karaoke bosen. Akhirnya ketemulah karaoke online. Sebenarnya alasan pertama itu di situ. Gitu. Nah, kemudian Aplikasi ya. yes, gitu ya. Long story short, secara tidak sengaja terbentuklah sebuah komunitas, ya. Jadi berteman, ada event gitu ya, ada event-event online seperti itu. Terus ketemulah dalam sebuah WhatsApp group, dan itu dari ujung Sumatera sampai ujung Sabang Merauke dong. Betul, itu ada di situ. Wow. Sekitar 30 orangan lah ada di dalam. Bertemu dalam event, begitu eventnya selesai, grupnya nggak mau bubar. Terlalu nyaman di dalam, dan kebetulan waktu itu memang eventnya itu jazz. Gitu ya. Aku tuh nggak bisa nyanyi jazz, standar lah. Cuman bisa gitu-gitu aja, tapi penikmat. Ya. Kemudian karena nggak mau bubar, akhirnya ya udah deh kita jadiin aja ini komunitas. Jadi itu isinya memang orang hobi nyanyi, tapi all genre. Oh, jadi bukan Nggak khusus jazz, tapi yang jelas semua penikmat jazz. Ada yang bisa nyanyi jazz, ada yang hanya penikmat, ada yang mau belajar. Ada rocker yang memang belajar untuk menahan adrenalin. Oh, bukan belajar jazz. Bukan belajar jazz, tapi apa sih jazz itu sehingga dia bisa nurunin adrenalinnya dia kalau udah nyanyi terlalu. Oh gitu ya kalau jazz ya. Ternyata bisa ke situ. Keren juga jazz itu. Dan itu dia mengakui. Dia bilang, saya belajar mengkontrol adrenalin di komunitas ini. Gitu. Dia banyak cerita lah mana-mana. Kayak itu. Nah, selesai dong pandemi. Udah mulai sibuk masing-masing, tapi ini komunitas jalan terus. Tetap ada event. Tetap ada event. Dan sebenarnya isinya orang sibuk semua gitu. Semuanya itu kerja. Gitu, ya. Begitu di anniversary yang ketiga, 3 tahun itu cukup lama ya untuk sebuah komunitas Jadi online. Jadi 2020 ke 2023. 2021 resminya. Resmi 2021. Jadi kita kumpulnya di 2020, 2021 awal lah, 2021 awal. Kemudian 2021 tuh sekitar bulan April Mei sebelum Lebaran lah. Itu terus kita launching gitu loh. Kita resmikan. Oh, gitu. oke, resmi pakai. sekali ya. 11 April 2021. Ingat banget gitu ya. Kita semua kerjasama untuk launching ini gitu. Semua bangga dengan komunitas ini, semua mau kerja. Gitu. Udah, terus setelah 3 tahun kita bikin anniversary ketiga. Untuk sebuah komunitas online yang meet up pun itu sulit. Nggak pernah meet up nih ceritanya? Pernah. Di anniversary kedua kita meet up di Bali. Jadi dari berbagai daerah. Keren juga ya. Kebetulan semuanya datang nggak? Ya, semua kumpul nggak semua. Mungkin lebih dari setengah lah. Kita kumpul di Bali. Kebetulan ada satu member yang di Bali yang menyediakan rumahnya yang kosong untuk kita boleh tinggal bersama. Jadi di situ untuk member yang mungkin hanya cukup untuk transport misalnya karena jauh perjalanannya, udah nggak mikir akomodasi lagi lah gitu ya. Makanya udah disiapkan. Saling gitu, bantu lah ya kolaborasinya. Wah, keren juga tuh. Udah, terus dari situ kita meet up untuk yang pertama kalinya. Dan di situ memang aku tuh ngerasa yang gini, oh ternyata apa yang kita lihat dia ngomong di WhatsApp group atau kita ngobrol di telepon dengan realnya itu isi dari komunitas ini tuh sama. Oh, berarti apa adanya. Betul. Nggak ada yang nggak ada tipu-tipu, nggak ada yang jaim-jaim AI kayak gitu. Nggak ada gitu ya. Terus? Disitulah benar-benar yang ngerasa jadi kayak keluarga yang benar gitu ya, yang rekat.
itu ulang tahun kedua. Ulang tahun ketiga, mikir lagi dong, ngapain lagi ya, sesuatu yang lebih. Bertambah Wah, nggak gitu. membernya? Atau Member tetap? itu naik turun. Member itu naik turun karena kita nggak pernah rekrut. Saya sebagai founder itu punya policy tidak pernah merekrut orang. Siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh keluar. Nggak dipersulit untuk keluar, nggak akan digibahin kalau keluar. Masuk pun masuk saja gitu ya. Yang penting what do you want, apa ya, lu mau misinya apa? sama lah, nyanyi gitu Lu ya. mau apa kesini? Kalau cuma mau cari pacar enggak lah gitu ya, misalnya ya gitu. Ya iyalah, nggak sesuai dengan misinya kan Mm-mm. untuk punya itu. Jadi Terus? seperti itulah. Udah yang militan banyak, yang garis keras. Pokoknya nggak boleh disenggol deh komunitas ini gitu ya. Nah dengan sense of belonging yang seperti itu, jadi teman-teman ini emang event-event hunter ya isinya. Akhirnya secara nggak sengaja mereka membawa komunitas ini itu ke Keluar. level yang high class secara online ya, karena di online itu kan juga ada kelas-kelasnya gitu ya. Dan kita memang anti mainstream. Kita kalau bikin event itu selalu mencari lagu yang benar-benar qualified, bukan hanya sekedar lagu-lagu yang Asal jadi gitu. yang penting rame, yang lagi viral atau gimana, enggak. Kita benar-benar punya tim IO. Dalam komunitas itu saya membentuk tim IO. Di dalam itu kita menggodok event, lagunya apa, rewardsnya apa, jurinya apa, semuanya kita pikirkan. Tapi member juga yang melakukan itu Member, kan, member. within the member lah yang ya. senior lah gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Oke, masuk ke tahun ketiga nih. Nah tahun ketiga ini mau bikin apa lagi gitu ya. Kayaknya reward sudah harus naik dong gitu. Karena kita memang dikenal reward kita nggak main-main lah gitu ya. Nah disitulah ceritanya. Saya menodong seorang Ibu Lucia Wilar. Kayaknya ditodong ya. Menodong Ibu Lucia Wilar untuk sponsorship gitu kan. Tapi tentu it's not free ya. Pasti selalu ada in return. Jadi akhirnya waktu itu kan deal dengan bagaimana kita mau mempromot lagu-lagu yang diproduksi oleh Icon Studio Live dalam event itu gitu kan. Dan ada deal itu dan terjadi dan puji Tuhan kan waktu itu lagunya langsung naik ya, karena YouTube-nya kita share, dan kebetulan waktu itu kita hampir 400 peserta. Itu lagu Ramadan loh. Lagu Ramadan. Yes, keren. Di event Ramadan. Karena eventnya pendek, terus Ramadannya juga kan pendek. Ya, dan kebetulan kan anniversary-nya kan di bulan Ramadan. Iya, dekat Ramadan. Oh ya, April soalnya ya. Jadi memang itu udah cocok lah. Di depan kita bikin dengan Ramadan, kerjasama dengan Icon Studio Live gitu. Oke, lalu mungkin karena rame gitu ya, YouTube-nya itu bagus lah lumayan. Icon Studio Live kan nawarin recording. Nah, hadiah salah satu tambahan lah ya. Jadi ada insentif berikutnya gitu untuk recording, dan itu kita sampaikan. Jadi untuk anniversary ini ada 2 event, satu internal dan satu eksternal. Nah eksternal ini kan nggak boleh, kita sama sekali nggak boleh ikut ya yang internal. Dari 3 pemenang event internal dan 3 pemenang eksternal itu semua ditawarkan. Unfortunately, yang event eksternal itu lokasinya sangat jauh. Ada yang di Aceh, ada sayang banget ya. Sayang sekali. Tapi sudah ditawarkan itu. Kemudian karena mereka datang harus biaya sendiri sih ya. Kita kan cuma kasih recordingnya aja. Tapi saya bilang gini, kalau one day mereka kebetulan datang ke Jakarta, kita masih open, gitu. Kita masih open, silakan aja. Yang penting kita kan tahu kan yang menang siapa-siapa aja. Nah, yang event internal 3 ini kita kasih kesempatan dan mereka menangkap itu, gitu ya. Mereka menangkap itu dengan segala cara. Karena semuanya ada di Jakarta. Oh tidak. Oh tidak juga. Oh tidak. Oh jadi mereka willing to come to dengan Jakarta. their own expense. Iya gitu, betul. Ya? Jadi 3 ini, satu dari Trenggalek. Iya Trenggalek. Sebuah kabupaten kecil, ya kan, Jawa Timur. Kemudian satu dari Salatiga. Satu lagi dari Pematang Siantar. Medan bah. Iya. Ada juga dari Jakarta. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke.
Oh ini luar kota semua ya, keren juga loh. Luar kota semua. Gitu. Kemudian ada satu lagi dari Palembang, gitu ya, ada Palembang. Tapi yang Palembang ini mungkin belum rezeki ya, karena sampai di sini langsung sakit sampai pulang ya, jadi nggak bisa. Mungkin memang belum rezeki. Tapi syaratnya apa menjadi pemenang dan bisa direcord? Oh itu kan dinilai, kan kita punya juri itu mempunyai kriteria-kriteria. Nah kriteria ini memenuhi syarat. Plus mau direcord harus dengan lagu originalnya. Yes, ya. Oke, lagu harus original, kemudian datang dengan expense-nya sendiri, gitu kan. Nah, kita hanya menyediakan facility gitu. Oke, akhirnya datang, kemudian recording, video klip dan sebagainya. Pokoknya satu paket satu tuh paket. Ya, keren juga satu ya. Siapa paket. namanya? Coba nanti dikenalin terus lanjut. Satu paket tuh sudah jadi. Kebutuhan industri ternyata ini yang kita nggak pikirin awalnya ya. Kebutuhan industri ternyata mengharuskan para artis yang record ini berada di bawah manajemen. Itu sesuatu yang sebenarnya awalnya nggak terpikirkan. Iya ya, cuman pokoknya recording aja. Menang recording masuk di sudah SP dilakukan, udah gitu. Selesai dong semestinya ya untuk event, untuk IO ini ya. Waktu itu terpikirnya begitu. Ternyata kan nggak seperti itu. Ternyata kebutuhan industri menuntut harus ada manajemen. Akhirnya oke lah, opportunity ngomong nih sama teman-teman, ini harus ada manajemen gini-gini. Oke, kita bikinlah manajemen under community. Tadinya rencananya seperti itu ya. Manajemen under community. Berjalan udah oke, tapi berjalan lagi dengan waktu kelihatannya nggak bisa gitu, karena ini akan jauh lebih luas. Kita mau ngomong community kita itu bunyinya jazz banget ya, dari namanya itu jazz banget gitu. Sedangkan ini 3 artis ini nyanyinya macam-macam, ada yang pop ya kan, entah nanti mungkin nanti akan lari ke lagu kedua, ketiga ada rock dan sebagainya, kita nggak tahu kan. Artinya ini sudah nggak bisa mewakili genrenya ya. Akhirnya udah nggak bisa mewakili lagi nama community ini. Gitu. Oke nanti deh gitu ya. Udah pokoknya kita jalan aja dulu. Terus ada opportunity lain, tiba-tiba ada yang telepon gitu kan, cari artis untuk main film. Waduh, kok main film ya? Tapi kok nyambung gitu kan? Oh ya, aku kenal si ini gitu ya, yang kualifikasinya tuh sesuai dengan permintaan film ini. Aku cek. Bukan untuk acting kan? Atau untuk acting? Apa ya? Ya untuk acting, tapi maksudnya dia dasarnya musik tetap kan? Jadi kayak semacam musikal. Jadi ada hubungannya dengan musik lah gitu. Kemudian aku cek ke dia, mau gitu, akhirnya mulai artisnya yang mau artisnya mau, kemudian produsernya itu juga mau, di connect ya dengan produser, di manage dalam manajemen artis itu tadi. Akhirnya ketemulah kata sepakat, audisi dan sebagainya itu semuanya udah oke, bisa jalan. Nah, kita udah nggak bisa lagi pakai komunitas karena isinya sudah bukan member lagi, ya bisnis kan? Sudah masuk bisnis. Akhirnya ya sudah minta izin dong sama teman-teman, karena komunitas kan milik kita bersama ya. Ini kayaknya harus begini ya. Kayak oke, nggak apa-apa. Kita support. Bagus ya, gitu mereka ya. open minded. Sangat dan mereka support banget gitu. Oke, jadi kemudian yang tadinya saya melahirkan sebuah komunitas akhirnya melahirkan sebuah manajemen artis, gitu kan. Cucunya nih, ini anak, ini cucu gitu. Ya, kemudian setelah itu masuk lagi artis lain masuk lagi, yang semuanya record di bawah label Icon Studio Live. Akhirnya ngobrol dong sama Ibu Lucia Wheeler. Ini kalau kayak begini ini kayaknya gitu ya. Ini kayaknya bisa menjadi simbiosis mutualisme. Karena apa? Jadi gue tuh lihat visinya Icon Studio Live dengan visinya komunitas dan manajemen ini itu mirip. Jadi nggak ya everybody needs money ya. Tapi it's not all about money lah. Ya, nggak semua kesana gitu.
kita sama-sama ngelihat bahwa di luar sana itu banyak sekali mutiara-mutiara yang nggak bisa keluar gitu. Yang Dan belum diketemukan. ya nggak tahu bagaimana cara keluarnya, nggak tahu gimana komunikasi, jaringan dan sebagainya, nggak terpikir lah gitu kan. Kan ini terbukti dari 3 orang yang awal dari komunitas yang dari desa-desa kecil itu, Buktinya bagus loh. buktinya bagus gitu kan. Nah, visi yang sama itu, aku tuh ngerasa gini loh, oh, ini kayaknya kita bisa ketemu nih gitu. Then why not? Ya, diskusi dong. Kan Studio Live bagaimana kita bersimbiosis, mutualisme gitu kan. Jadi I Can Studio Live saya sering dengar lah aduh banyak artis tapi nggak ada yang manage, udah nggak ada SDM lagi, nggak punya waktu, udah Ya, terlalu sibuk dan sebagainya. Masih belum siap ke situ lah intinya. Nah, aku punya nih gitu kan. Walaupun juga SDM-nya masih terbatas, tapi bahwa I'm ready to learn gitu ya, to expand gitu Dan kan. fokus di situ Ya, ya. di situ kenapa kita nggak Team up. team up? Nah itulah akhirnya terjadi team up antara WPM, WP Management dengan I Can Studio Live. Studio Live. Nah, the next artisnya itu dicari atau datang sendiri atau saling itu kayak magnet gitu. Aku lebih percaya dengan seleksi alam, dengan magnet, ya kan? Dengan magnet ya. Yes. Karena kembali lagi tadi kita kan menjaga level ya. Bukan level ya, kok kayaknya sombong banget sih, apa sih bahasa? Segmen lah, segmen. Ya. Kalau di pasaran di industri itu kita Menjaga ada brand segmen lah, ya. menjaga brand ya, menjaga brand baik dari WPM sendiri, dari komunitas, dari WPM dan tentunya dari I Can Studio Live dong gitu kan. Kalau mau cari yang gampang banyak, cari yang gampang banyak, tapi untuk menjaga brand itu harus sabar. Itu aku bilang sama artisku, kalau kamu mau buru-buru cari uang bisa, tapi kalau kamu sudah pada titik tertentu akan sulit untuk naik ke atas. Tapi kalau kamu mau bersabar sedikit, kita carikan di mana yang tepat untuk brandingmu, untuk step by step. Ya, kamu sabar. Kalau sudah di situ, kamu nggak akan pernah turun. Tapi kalau sudah di bawah, nanti untuk ngangkatnya lagi susah. Kebetulan artisnya kan masih muda-muda, yang secara ekonomi belum punya tanggung jawab penuh dengan sekolahnya, dengan hidupnya, gitu ya, masih disokong, orang tua. Masih disokong orang tua. Oh bagus banget. Jadi sekarang berkarya aja dulu, berkarya sebanyak-banyaknya, kemudian mencetak posisi ya, mencari posisi dulu yang stabil, portfolio lah ya. Semacam itulah. Kendalanya apa kalau manage mereka? Selain mereka muda gitu loh, dan ya bukannya masih anak-anak ya, dalam hal masih sekolah itu kan berarti kita masih harus membimbing, mengeducate gitu ya, seperti emak sendiri lah, seperti orang tua sendiri gitu. Ada nggak tantangannya atau memang mereka anak baik, maksudnya yang ngikutin terus follow the advice kayak gitu-gitu? Ya, ada bandel nggak gitu? Ada dong. Oh ada juga ya. Pasti ada. Begini, bukannya bandel sebenarnya, tapi karena mereka masih muda ya, mungkin don't know what to do ya kan. Ditambah dengan kesibukan. Kalau yang di Jakarta, artis-artis berikutnya itu kan setelah yang 3 dari daerah itu kan ada di sekitaran Jakarta. Enggak ada, yang sekarang 1 sudah ke Bandung untuk kuliah juga gitu ya. Itu lebih apa ya, ayo mesti dikejar gitu loh, ayo bikin konten yuk, bikin ini yuk, bikin itu yuk. Oh itu gitu. salah satu manajemen punya tanggung jawab dong tuh ya. Mengingatkan ya, mengingatkan. Kalau yang bikin kan mereka ya kan, dengan mungkin dibantu orang tua lah sebagai manajernya gitu, tapi ingetin terus gitu, ayo udah berapa lama nih belum masuk konten dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang dari luar kota udah pasti tantangannya adalah cost, ya, waktu, karena kuliah. Artinya
Antara jadwal kuliah dengan jadwal manggung misalnya itu kan harus disesuaikan. Bagaimanapun juga sekolah tetap nomor satu gitu ya. Jadi aku tidak pernah membuat mereka menomorduakan sekolah yang priority. Jadi benar-benar semoga kepercayaan orang tua terhadap WPM ini terjaga baik. Berarti fleksibel lah. Fleksibel, boleh dibilang fleksibel, tapi ya nggak yang kaku banget, akhirnya dia lagi sekolah lagi kuliah nggak usah gitu. Enggak. Semua bisa didiskusikan. Soalnya ujung-ujungnya kan kita tahu ya. Ujung-ujungnya kita tahu kan, maksudnya selain kita nge-branding si artis, kita kan juga nge-branding kita punya manajemen kan. Kemudian ya dapat duit gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya 3 paket yang susah kita diskusikan sebenarnya kan. Nah itu makanya kena tantangan seperti itu, bagaimana menyikapinya gitu. Tapi kalau misalnya semuanya didiskusikan, nah sekarang pertanyaannya, artis-artis yang baru-baru tadi kan ditanya dapatnya dari mana tuh? Apakah kita merekrut baru atau orang datang dengan mau nih dibawa di-record dan dibawa manajemennya WPM gitu kan? Itu bayar nggak? Itu bisa dua arah ya. Dua-duanya itu can be done, ya kan. Mungkin untuk yang kita rekrut itu akan sedikit lebih selektif gitu ya. Akan lebih selektif karena kita rekrut. Jadi dengan Icon Studio Live ini tuh kita punya dari waktu ke waktu itu ada endorsement yang bahkan mungkin bisa sampai 100% kita lihat ya kondisinya. Tapi kan semua bersyarat dong. Iyalah. Nggak ada endorsement yang begitu aja gitu. Semua bersyarat. Jadi selama dia memenuhi syarat-syarat yang kita dari manajemen sudah buat gitu ya, dan dia memenuhi itu gitu, semua bisa terjadi. Itu tentu larinya pasti ke rekrutmen ya, selektif gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin juga ada yang datang dalam kondisi dia perlu endorsement. Jadi kita sangat terbuka dengan percaya bahwa nanti magnetnya ini akan bekerja sendiri gitu loh. Alam ya itu kembali tadi karena kita punya policy yang mungkin agak sedikit idealis lah gitu. Walaupun tidak yang idealis yang kaku banget nggak. Kan ada yang manajemen tuh maksudnya komersil banget. Artisnya datang, mau ya ini biayanya sekian gitu loh. Kalau mau bayar segini, nanti habis itu udah lepas gitu kan. Bodo amat gitu kan. Kita sih berharapnya WPM tidak seperti itu. Jadi benar-benar kita pengen jadi kayak keluarga lah gitu. Komunitas, kembali lagi tadi berawal dari sebuah komunitas. Kalau bisa darahnya itu sama lah gitu, cara berpikirnya, jadi tetap misinya ada, visinya adalah bagaimana kita mencari mutiara-mutiara yang belum terlihat, yang bisa kita asah menjadi satu perhiasan yang bagus banget kan.